Bapak Rizal dari Medan. Beliau sekarang karyawan, harapan ikut acara ini pengen punya bisnis kos. Ada Umu Syifah dari Bogor, ya. Profesinya menjelang pensiun. Waduh, ini cocok banget ini ya. Umu Syifah nanti bisa hubungin kita ya, save nomor kita. Insya Allah Udah. nanti kita akan berjumpa nih. Kalau di Bogor deket aja ya, deket aja. Kebetulan saya rumah juga di Bogor ya, di, di kantor di Sifor ya, rumah ada di Bubulak ya. Ada Pak Budi dari Bekasi, karyawan, pengen belajar untuk persiapan pensiun. Siap, siap. Oke, Alhamdulillah. Semakin eh, banyak ini teman-teman kita, Alhamdulillah. Buat yang baru bergabung, ya boleh dong, ya kenal-kenalan biar kita bisa saling silaturahim, ya saling mengenal, ya sebutkan nama, asal, profesinya. Kalau yang sedang mau pensiun juga boleh sekarang, ya. Atau yang sudah pensiun boleh sebutkan lagi sibuk apa, ya. Silahkan bisa ya kontak kita, gitu teman-teman. Ya silakan ya baru bergabung ya kita kenalan-kenalan dulu deh, ya biar bisa akrab saling mengenal ya satu sama lain di kolom chat. Oke. Oke, nah buat teman-teman mungkin yang belum nge-save nomor saya ya, biar lebih akrab kita bisa save di 0857 ya 16 ya 142899. Ya, ini nomor saya Alfian Rendra. Oke, ya 0857 16 1428 ya 99. Alfian Rendra. Oke. Ya. Silakan teman-teman yang baru bergabung bisa kenalan-kenalan. Oke, saya udah chat Ibu Umu Sifah ya. Nomor saya di 0857 16 1428 2899. Oke, kita mulai saja ya. Kang Indra, Kang Fauzi. Mohon saya dijadiin admin. Ini sudah direkam ya, Kang ya? Siap. Sudah, Coach. Oke, Sudah ini saya jadi bukain co-host juga. slide. Oke, saya bukain slide dulu. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik, sahabat-sahabat, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan pada hari ini untuk kita belajar bareng ya. Dengan program kita adalah ternak rumah kos ya, sehingga ya ibu bapak bisa menikmati pensiun dengan passive income. Itu salah satu movement kita. Sebelumnya, salam kenal. Ya, saya Alfian Rendra. Profesinya sekarang sebagai investor di Bisarah.id, salah satu lembaga investasi juga ya syariah. Yang mana saya sekarang juga jadi konsultan di investasi syariah, termasuk apa namanya owner di Fatih Institute, praktisi investor ya, ya. Jadi investor juga alhamdulillah iya, ya. Bersirkah juga iya. Dan di Bisaroh kita juga ada salah satunya unit bisnis namanya BKS Bisaroh Kredit Syariah. Itu dengan akad murabahah ya biasanya lebih banyak di laptop sama handphone terus material. Kita ada jual beli murabahah. Sekarang juga jadi konsultan properti syariah Bapak Ibu. Dan tema hari ini menarik karena kita akan bahas bagaimana meraih pensiun impian. Jadi insya Allah ya dengan kita ikut acara ini ya kita akan dapatkan pensiun impian. Salah satunya nanti kita akan membedah peluang investasi rumah kos di Ring 1 IPB Bogor. Ya teman Bapak Ibu semua di sini akan menemukan solusi dari
Masalah keuangan, kalau lagi ada masalah keuangan, biar bisa stabil, aman, nyaman saat pensiun dengan ternak rumah kos, sebenarnya di 5 kota, salah satunya di IPB Bogor. Ya. Nah, kita mulai dari mindset dulu, ya, Bapak Ibu. Ketika kita pensiun ini kan banyak ya mindsetnya ini. eh, Kemarin banyak yang komen, wah belum siap nih pensiun nih, ya kan? Ada juga yang kena post power syndrome. Post power syndrome itu apa sih? Itu semacam ya pasca kondisi di mana dulunya punya jabatan, kekuasaan, sekarang udah nggak punya lagi ya. Itu banyak yang seperti itu. Nah, ini yang paling banyak juga keluh-keluhannya ini kan kesulitan keuangan ini. Ya, ada juga yang terlilit utang juga ada ya. Kemudian keluhannya sakit-sakitan, mindsetnya nggak mau nyusahin orang lain dan nggak ada pekerjaan, eh, apa nah, jobless lah ini intinya. Nah, sebenarnya kita harus ngubah nih mindset ini jadi mindset yang positif. Bagaimana ya di materi hari ini saya pengen ya Bapak Ibu semua di sini siap untuk pensiun, nanti bersemangat ketika pensiun, kemudian berkelimpahan ya, mindsetnya ini banyak rezeki ya, sehat bugar dan bisa bantu orang lain beramal jariah serta punya aktivitas positif dan produktif. Yuk kita doa dulu ya sebelum acara ini mulai, kita terapkan mindset kita ya bahwa kita ini insya Allah siap untuk pensiun ya, bahkan saya pengennya pensiun dini malahan ya, bersemangat, berkelimpahan, banyak rezeki, sehat bugar, banyak bantuin orang amal jariah dan aktivitas yang positif dan produktif. Mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini mindset ini harus kita miliki. Kita harus ngubah ya. Yang tadinya pesimis jadi positif. Yang tadinya loyo jadi semangat. Karena kenapa? Ya hati-hati dengan prasangka atau sugesti. Ini yang banyak menimpa pensiun. Bapak ibu saya pensiun, ya, mereka semua pegawai negeri, ya kan. Tapi juga punya bisnis juga, dan beberapa kali kemarin bisnis juga nggak begitu jalan. Akhirnya sekarang juga bisnisnya kos-kosan. Masya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu saya ya akhirnya memutuskan ke kos-kosan. Saya juga nanti ada beberapa cerita ya, kenapa sih kos-kosan ini jadi menarik ya untuk investasi. Karena memang dari hari ke hari ya orang yang bisa punya rumah itu kan, apalagi di kota-kota besar ini kan makin susah. Ya tentu ya untuk sewa ya untuk kontrakan itu makin demand-nya makin tinggi. Terutama kalau di kampus-kampus ya, apalagi kampus-kampus yang dulunya institut sekarang jadi university, itu luar biasa potensinya. Jadi ini kata kuncinya ya, Bapak Ibu semua. Jadi hati-hati dengan prasangka atau sugesti yang sering kita pikirkan, kita dengungkan, sering kita ulang-ulang di pikiran kita, ya. Makanya ada yang bilang, ya, ulama mengatakan pikiranmu adalah takdirmu. Hati-hati dengan pikiranmu. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi ini Allah sendiri yang bilang. Jadi sama lah belajar sesama mutawatir. Karena Allah sendiri yang menyampaikan ya bahwa Rasulullah itu bersabda, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Makanya kalau teman-teman tadi ya mindsetnya itu siap untuk pensiun, ya bersemangat, berkelimpahan banyak rezeki, sehat bugar, ya bisa bantu orang amal jariah, itu insya Allah itu kejadian, ya kejadian. Tapi kalau waktu kemarin ya di iklan kita itu ada yang bilang, waduh mau pensiun malah sakit-sakitan, ya takut nyusahin orang nih, ya kan nyusahin eh, anak biar gak jadi keluarga sandwich generation gitu. Aduh, nggak ada pekerjaan, hopeless dan lain sebagainya. Nah, ini hilangkan ya prasangka itu. Mulailah dengan untuk sugesti. Kalau siap katakan Bismillah siap. Oke. Oke, di kolom silakan tuliskan Bismillah ya. Jadi ini penting adalah diri. Ya, Bapak ya, mulai berpikir kreatif di 40 ke atas, di umur 58 tahun ke atas itu berpikirnya yang positif-positif. Ya, insya Allah ya akan diberikan sesuai dengan prasangka kita. Ya, Allah itu akan ngasih. Kalau kita berprasangka Allah ini baik, Allah ini maha pemurah, hidupnya anugerah. Masya Allah yang terjadi. Ya. Nah, ini yang berubah ya. Jadi Seminar Jum.
Oke, selamat malam teman-teman. Mungkin Coach Alfian sedang ada kendala di koneksi. Kita sambil menunggu beliau. Insya Allah beliau akan segera gabung lagi. Boleh teman-teman? Sudah gabung lagi Coach Alfian? Oke, sudah, Oke, maaf. baik. Kayaknya koneksinya, Masya Allah. Siap. Oke, jadi ini tadi sampai mana ya? Sampai keyakinannya, sugesti. Ya, jadi hati-hati dengan keyakinan kita karena nanti akan menyebabkan tindakan kita. Kalau kita itu ya yakin bahwa masa pensiun ini adalah masa yang bahagia, masa momentum yang bagus, ya insya Allah tindakan kita akan menuju ke sana. Dan kalau kita yakin bahwa punya rumah kos itu mudah, punya rumah kos itu gak susah, insya Allah itu terwujud kok. Ya, jadi Apa? terwujud. Kita harus Iya. positif thinking ya. Harus benar-benar punya pemikiran yang positif. Insya Allah ya semua bisa punya kos. Dan rumah kos ini menarik. Oh, bisa income, dana. Jadi eh, kan ada beberapa rumah kos yang bisa di income-nya hari wah, kan menarik kan 300.000 per hari gitu kan. Nah, gitu. 100.000 per hari kan lumayan. Ya, jadi keyakinan akan merubah tindakan dan tindakan akan memberikan opsi kita, ya. Dan potensi kita ini akan menuju kepada nasib kita, ya, nasib kita. Jadi kalau kita pengen punya nasib baik, pengen jauh dari kos, ya, salah satu guru saya itu punya obsesi. Jadi guru saya ini eh, seumur hidupnya pengen dia itu nabung ya untuk punya 13 rumah kos. Yang mana 13 rumah kos itu nanti dikasih tulisan apa? Ini rumah kos Januari. Oke, selamat malam teman-teman. Coach Alfian, koneksi apakah sudah stabil? Masya Allah. Wah, Mohon ini maaf dahsyat ini nih, kayaknya sudah koneksi. banyak yang mengamini nih Coach Alfian untuk bisa segera Amin, uh, amin, amin. punya rukos. Siap, siap. Ya, jadi eh apa ya? Salah satu obsesi ya dari guru saya itu ya, dia punya peternakan kos ya. Jadi kos Januari dinamain Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Nah, kok itu kan cuma 12. Satunya buat apa? Satunya ternyata buat rumah tahfiz, buat amal jariah. Ya, dia punya kos-kosan seperti itu. Ya, jadi bisa jadi income bulanan. Apalagi kalau misalnya per kamar juga bisa. Modelnya misalnya nih kan per kamar rata-rata kita sewain 1,5 juta ya. Kita di IPB itu sekitaran segitu. Ya, nah kalau kita punya 6 kamar kan lumayan ya, 1,5 kali enam kamar itu baru 6 kamar. Nah, kalau kita punya ya peternakan kos, luar biasa lagi. Dan insya Allah nanti ya di sesi kedua ini ada Kang Fauzi ya konsultan rumah kos yang akan sharing bareng kita ya bagaimana bisa berternak rumah kos di Ring 1 IPB Bogor yang hari ini mahasiswanya luar biasa bertambahnya. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu semua untuk bisa punya peternakan rumah kos? Semangat ya. Bismillah, amin ya. Positive thinking ya kita ya. Kita berdoa bersama. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua yang ada di Zoom meeting ini bisa ikutan ternak rumah kos di 5 kota. Bisa punya peternakan kos Januari, Februari, sampai ke peternakan Desember. Waduh, Masya Allah. Siap. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Fokus kita itu ya kalau kita sudah pensiun atau yang memang sekarang lagi persiapan pensiun, kita tuh fokus ke lingkaran yang kita kuasai. Jadi kalau kodok kodar, kalau kita belajar kodok kodar itu kan ada 2 lingkaran. Lingkaran yang dikuasai manusia dan yang menguasai manusia. Ya. Nah, yang bisa kita kontrol itu adalah yang dikuasai manusia atau yang kita kuasai. Ya. Contoh nih, cara kita menyikapi masalah itu kita kuasai. Ya. Jadi kalau kita lagi ada masalah, lagi dalam kesempitan, itu kan sikap kita kita kuasai. Kita mau mengeluh atau mau bersyukur itu tergantung kita. Ada yang ketika dapat masalah, ya ngeluh. Tapi ada yang ketika dapat masalah malah semangat.
malah itu jadiin tantangan. Dia bilang bahwa semua ini tantangan. Nah, cara bersyukur itu juga lingkaran yang kita kontrol, kita kuasai. Cara mencari ilmu, ya, Bapak Ibu semua ikut di Zoom Binar hari ini, itu tentunya nyari ilmu kan, bagaimana persiapan pensiun yang bagus, cara bergaul, memaafkan. Nah, mungkin yang sampai saat ini mau pensiun ada orang yang pernah menyakiti, tolong dimaafkan karena ada sahabat Rasul yang bisa masuk surga gara-gara memaafkan, ya kan? Kemudian berusaha semaksimal mungkin memantaskan diri untuk ditolong Allah, ya, di masa pensiun ini. Ya, mencari hikmah dalam setiap kejadian, apapun kejadian itu. Mau kejadian itu positif, mau kejadian itu negatif, kita selalu cari hikmahnya. Apa nih yang Allah berikan nih? Pasti ada hikmahnya. Berpikir positif, berprasangka baik sama Allah, cara kita bahagia, cara kita bersikap itu adalah lingkaran-lingkaran yang kita kuasai, wajib diupayakan. Tapi jangan coba-coba kita itu berusaha mengendalikan yang di luar kontrol manusia. Apa itu? Jodoh, ya, kematian, sakit, ya kan, masa lalu. Kita nggak bisa kontrol masa lalu. Hasil akhir, rezekinya, usaha kita, ya, hasil akhir usaha kita, ya. Maksudnya hasil akhir usaha kita, ya kan, perlakuan orang lain terhadap kita juga nggak bisa kontrol. Orang lain mau memperlakukan kita seperti apa, apalagi yang sudah mungkin pensiun, ya kita tidak bisa mengendalikan. Pendapat orang lain terhadap kita juga nggak bisa kendalikan. Kebahagiaan dan kesuksesan orang lain kita juga nggak bisa ya kendalikan. Jangan ngelihat ya orang lain gitu, rumput tetangga lebih hijau. Perubahan orang lain, ya misalnya anak kita dulu kecil-kecil masih mungkin sikapnya oke bisa diatur, sekarang mungkin mulai nggak bisa diatur, itu agak susah kita untuk mengendalikan itu. Ya terima aja, ya kan. Apa yang orang lain lakukan terhadap kita itu juga nggak kita kuasai. Apa yang orang lain lakukan juga nggak bisa kita kuasai. Jadi kita fokus kepada apa lingkaran yang kita kuasai aja, yang kita kontrol. Ya, cara kita menyikapi masalah, cara kita bahagia, cara kita bersikap, ini yang nanti dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang menimpa kita, ya itu takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima dengan bahagia, iya kan? Gitu, ya. Semangat, ya, Bapak Ibu semua bisa punya peternakan rumah kos. Nah, salah satunya yang bikin kita itu susah tuh kita punya mental block. Ya, kalau kita tahu ya, ini tahu semua ya Iya pasti kan? ya. Kan tiga nih. Kolonel Sandes ini kan luar biasa ya. Eh, beliau ini ya sudah berumur tapi tetap ya punya karya. Nah, saya tuh pengen ngajakin di sini apa ya teman-teman di sini, Bapak Ibu semua itu untuk ayo kita tetap berkarya ya walaupun ya sudah pensiun. Ya, karena ini akan jadi momentum ya, momentum kita semua ya untuk melakukan satu yang lebih baik ya. Jadi coba dibuka dulu mental blocknya. Ya, mental block tuh apa? Saya ini udah tua, nggak bisa berkarya lagi, ya eh, dan lain sebagainya. Itu mental block tuh dihilangin. Karena banyak ya di luaran sana orang yang justru ya di usia senja malah bisa sukses. Itu banyak sekali. Nah, apa aja persiapan pensiun yang Bapak Ibu harus ya persiapkan? Ya, yang belum mau pensiun masih 5 tahun lagi atau 10 tahun, tenang. Ada yang pensiunnya pengen di umur 40 tahun atau 50 tahun. Ya, persiapkan ini. Pertama, mental. Jelas sih, mental ini jadi persiapan yang cukup tinggi karena rata-rata banyak yang kalah itu kalahnya di mental. Ya, mental. Keuangan. Nah, ini penting juga. Ya, kalau misalnya rata-rata pensiun di angka 58 tahun atau 60 tahun ya, 58 tahun. Kalau rata-rata angka kematian itu kan ya di umur 78 ya, 78 gitu ya. Berarti kan sekitar berapa ya? Ada 12 lah, 12 tahun itu kan ya kita harus persiapan nih untuk punya persiapan keuangan, karir, keluarga, kesehatan dan Sudah segitu aja lah ya. spiritual tentunya ya. Jadi Udah segitu aja ya. oke. Minta tolong mungkin yang mungkin suaranya masuk Kang Fauzi bisa di eh, ini dulu suaranya dihilangin dulu biar Siap, Coach. lebih fokus. Siap? Oke. Ya, jadi itu ya eh, sukses itu bukan hanya keuangan,
Jadi sukses itu bagaimana kita bersama keluarga, ya itu juga kita kita upayakan bagaimana punya waktu bersama keluarga. Berarti kan, nah, masa pensiun ini masa bareng keluarga, kesehatan juga harus kita upayakan, ya. Olahraga, ya. Kalau rumahnya ada tangganya, naik turun tangga malah justru keren. Spiritualnya ini, wah, makin dekat sama Allah. Karirnya juga harusnya makin melejit, ya. Harusnya malah jadi konsultan, jadi trainer gitu kan. Kalau di masa-masa pensiun ini malah bisa banyak berkarya sebenarnya, ya. Banyak-banyak rekreasi, ya, personal growth-nya juga tumbuh. Nah, ini persiapan-persiapan yang Bapak Ibu harus siapin, ya, terutama di finansial. Dan kaya itu masalah mental, bukan kondisi. Jadi apapun kondisinya Bapak Ibu sekarang, mungkin finansialnya di angka apa, ya, tetaplah bermental kaya. Karena kaya itu, ya, bu- kata Rasul itu, ya, di hati gitu, teman-teman. Nah, jadi masa pensiun ini sebenarnya bukan berhenti, ya. Karena kalau kita baca surat Al-Insyirah, ya, kan itu ada ayat, ya, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Allah itu sampai 2 kali mengulang, ya, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jika kamu telah selesai pada satu urusan, maka kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi, ketika Bapak Ibu semua ini sudah selesai pensiun, itu bukan berhenti, malah harusnya apa? Bersungguh-sungguh untuk urusan yang lain, urusan akhirat gitu kan. Wah, urusan akhirat, urusan bagaimana bisa berinvestasi. Ya, udah saatnya bukan hanya berburu, tapi sudah saatnya, ya, belajar untuk investasi. Ya, makanya kalau persiapan pensiunnya mulai dari sekarang nih, belum pensiun, lebih keren lagi nih teman-teman yang di sini, ya, sedang dalam masa persiapan pensiun, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap, ya. Jadi kalau sudah selesai pada satu urusan, mindsetnya apa? Langsung kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Makanya pensiun ini adalah momentum, Bapak Ibu, ya. Ini adalah momentum kita untuk berkarya, momentum kita malah untuk investasi, ya. Nah, ini sedikit cerita, Bapak Ibu. Saya itu punya sekolah pengelola sirkah, ya, tadi di Wisara.id, dan sekarang posisinya saya itu sebagai investor aja. Jadi saya itu alhamdulillah, ya, eh, ada bagi hasil bulanan dari investasi saya. Jadi alhamdulillah, itu, ya, menarik sekali, ya, teman-teman. Ternyata jadi investor itu menarik. Tapi ada cerita yang menarik nih. Ternyata, ya, ketika saya bikin pengelola sirkah ini, ternyata yang paling susah itu menemukan pengelola sirkahnya, bukan investornya. Saya nemu investornya tuh banyak. Bahkan yang foto di samping kiri saya ini, Kang Dewa ini, kemarin sempat nawarin kita 10 miliar untuk monggo yang mau dapat investasi, ya, silahkan. Tapi ternyata nggak banyak pengelola yang kompeten, profesional, dan amanah. Dan memang faktanya UMKM, ya, ketika kita berbisnis itu 90% bisnis itu gagal, ya. Ketika eh, teman-teman itu ngerintis bener-bener, ya, dari awal. Faktanya seperti itu. Makanya investasilah ke sesuatu yang memang, ya, manajemen risikonya ini rendah, ya. Nah, saya juga waktu itu bikin sekolah namanya Sekolah Investor Sirka. Di circle kita ini, selain Kang Dewa tadi, ya, itu ada Mas Hanafi Rais, ini anaknya Pak Anoy Rais. Alhamdulillah, saya pada waktu itu dampingin untuk beliau setelah bukan pensiun beliau, ya, udah nggak di DPR, ya, sudah berhenti di DPR, ya, akhirnya investasi ke properti. Dan saya sempat ketemu pada waktu itu teman-teman di masyarakat tanpa riba yang dia itu punya utang itu sekitar 58 miliar pada waktu itu. Bukan Mas Han, ya. Ada orang, salah satu klien saya itu utangnya 50 M, dan saya tuh diajak ketemu temannya juga. Sama, ya, sama. Dan ketika saya tanya, mereka itu bisa lunas utang tuh dengan cepat. Ternyata ketika saya tanya benang merahnya, ternyata mereka itu punya, ya, kolateral, punya investasi properti. Yang properti itu ternyata produktif, kayak kos-kosan, kontrakan, dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa cepat, ya, bisa lunas utang. Ya, bayang kalau utangnya dipinjol itu, ya, punya kolateral, waduh, pusing lagi. Nah, bareng Mas Hanafi ini kita kemarin sempat
Yes, jadi kita bareng Simply Homey. Ini operator guest house di Jogja, peraih rekor muri. Ya kita waktu itu bedah investasi properti di Jogja. Nah nanti ini ya jangan kemana-mana ini ya. Sesi 2 ini nanti akan ada bedah investasi properti bareng ya Kang Fauzi dan luar biasa ya alhamdulillah ya pada waktu itu. Nah dan eh, saya juga belajar dari Kang Dewa yang dia sirkah di 40 brand dan banyak juga yang gagal. Ternyata ketika investasi di bisnis itu resikonya memang tinggi sekali. Bahkan beliau ini sempat ya kena utang 7,7 miliar harus dia tanggung ya jadi maklar investasi. Dan ya paling mudah sih memang kos-kosan ya menariknya teman-teman. Dan jadi investor tuh enak loh Bapak Ibu. Jadi ini impian banyak orang. Bagaimana tidak? Anda itu punya banyak waktu luang untuk dakwah, untuk keluarga, untuk berkarya. Anda juga tetap bisa penghasilan walaupun nggak ngelola bisnisnya. Saya itu punya bisnis cabangnya di Jakarta di eh, apa namanya Galaxy di Bekasi sebenarnya bukan Jakarta Bekasi sama di Jogja. Saya nggak ngelola tapi tiap bulan dapat bagi hasil. Enak kan? Namun yang perlu diingat, namanya bisnis ya investasi pasti ada resikonya. Investasi dimanapun bisa untung bisa rugi. Ya, nah makanya teman-teman harus bisa memastikan investasinya nggak kena investasi bodong. Termasuk ya, saya saranin investasi di sektor-sektor real aja kalau sudah mendekati pensiun. Karena sebenarnya uang beredar itu banyak kan tuh di sektor non real, reksadana, saham, obligasi, deposito. Ada empat itu ya. Rata-rata uang itu beredar di situ. Dan itu ya persenannya cuma dikit, iya kan? Cuma dikit dan mengandung gharar maisir riba lagi. Nah, kalau yang syariah masuk ke real asset. Karena kalau real asset itu bermanfaat untuk banyak orang, bisa jadi amal jariah kita. Termasuk hati-hati ini, banyak investasi bodong saat ini. Ini ada pensiunan guru tertipu investasi bodong di berita, dia di Okezone ya. Bahkan masyarakat yang kena investasi bodong ini sekarang tuh triliunan, ya angkanya triliunan di OJK ini. Baik yang legal maupun yang ilegal. Makanya sekarang banyak afiliator, bisnis opportunity, saham, kripto, properti bodong, investasi bodong. Ah, hati-hati tuh. Ya, Bapak Ibu. Nah, kenapa banyak investor itu bisa sampai zong? Ya, itu pertama tidak paham akad muamalah. Sirkah, ya jual beli, ya murabahah, itu nggak paham. Makanya yuk kita belajar bareng nih di ternak rumah kos. Berikutnya banyak yang spekulan nih. Ya, jadi yang spekulan tuh banyak. Nggak punya ilmu tentang mitigasi risiko. Nanti kita akan belajar juga tuh bagaimana ya mitigasi risiko dengan 5C, ngelihat karakter orang yang kita mau invest ya kan, capability-nya gimana, ya kan karakternya gimana, ya. Itu nanti kita akan belajar. Nah, yang ketiga adalah tidak paham produk-produk investasi yang mengandung tadi maisir tuh judi, goror itu ketidakjelasan ya dan riba. Makanya hati-hati kalau yang masuk investasi ke sektor non real ya. Masuk ala aja ke sektor-sektor real karena Islam mengajarkan kita itu harus masukkan investasi kita ke sektor real gitu. Makanya jadilah investor bukan spekulator yang kalau Masuk investor tuh kuahnya juga ya. lakuin Apa sausnya? analisis dulu sebelum dia investasi ya. Nah, ini ada tiga tipe investor Bapak Ibu semua ya. Masih semangat ya ini untuk belajar. Nah, yang pertama konservatif, yang kedua moderat, yang ketiga agresif. Yang pertama apa? Konservatif. Yang kedua moderat, ketiga agresif. Terbagi tiga ini. Nah, kalau Bapak Ibu yang mau pensiun, saya saranin ambil yang konservatif aja. Ini lebih hati-hati, lebih aman, cocok untuk pemula yang memang bukan bisnismen. Ya, dia ini cocok banget. Ya, kalau moderat tuh kayak apa? Moderat itu ya kayak sirka, murabahah itu agak moderat. Ya, lebih tinggi resikonya. Ya, murabahah itu moderat. Agresif itu wah sirkah-sirkah proyek, sirkah-sirkah yang memang bisnis baru, wah itu agresif tuh, agresif. Nah, salah satu produk investasi yang aman, nyaman, ya bisa menghasilkan bulanan, harian, adalah properti produktif atau rumah kos yang bisa dapat dua untung. Cirinya gitu, dapat capital gain di kenaikan tanahnya dan juga dapat cash flow dari sewa hariannya.
Sehingga nantinya kita nanam 1 M nih, balik modal di 7 sampai 10 tahun, 1 M itu udah balik modal, tanahnya juga naik ya. Dan tiap bulan bisa menghasilkan. Nah, makanya nih menarik banget kita bikin namanya ternak rumah kos ya. Yang menikmati pensiun dengan passive income. Kita punya gerakan untuk bantu pensiunan ternak rumah kos dan bisa menghasilkan keuntungan dunia akhirat. Nah, makanya kita itu bikin yang namanya Islamic Cost di IPB ini. Ya, jadi selain Bapak Ibu semua itu dapat untung dari sewa kosnya dan bisa kita kelolakan, jadi bukan ibu yang mengelola, ya hariannya kita kelolakan, ya kebersihannya kita kelolakan, listriknya kita kelolakan. Nah, nyari penghuni kosnya kita bisa bantu. Nah, ibu juga bisa jadi amal jariah karena di Islamic Cost ini kita punya program pesantren di dalamnya. Ya, program pesantrennya apa aja? Program pesantrennya ada tahfiz, tahsin, ada kajian mingguan, dan itu bisa menghasilkan pahala Bapak Ibu semua. Jadi selain dapat passive income, juga dapat amal jariah, ya. Dan ya di ternak rumah kos ini menarik ya, Ibu Bapak, karena selain kita dapat penghasilan bulanan, ya kita juga dapat amal jariah. Jadi bisa menikmati pensiun dengan passive income, ya, sehingga nanti bisa punya income Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, Desember, ya kan. Tinggal ngambilin kos-kosan Januari, Februari, atau kamar Januari, kamar Februari, dan lain sebagainya. Nah, kuncinya untuk kunci sukses investasi kos adalah di ring satu mahasiswa atau perkantoran. Nah, bagaimana potensi peluang ya investasi di IPB yang sekarang jadi university yang sudah ada kedokteran nih 2 tahun ini. Nah, ini Dan akan dibedah oleh sahabat saya ya yang namanya Kang Fauzi sebagai konsultan kos-kosan nih ya. Gila Kang Fauzi, monggo bisa masuk bersama kita. oke, Itu Bapak Ibu ya, terima semoga kasih. kita semua bisa punya ternak rumah kos. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih Coach Alfian atas waktu dan sharingnya. Saya pikir tadi apa yang disampaikan oleh Coach Alfian itu lebih dari sekedar materi ya teman-teman. Tapi itu adalah spirit ya. Kalau bahasa beliau tadi itu ini bukan sekedar program tapi movement. Ini adalah sebuah gerakan bagaimana kita bisa memilih dan juga bisa mendapatkan investasi rumah kos properti yang bisa membawa value kepada kebaikan. Oke Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah ini kali kedua ya Coach Alfian kita melaksanakan webinar ini. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir pada malam hari ini kita doakan yang mungkin saat ini masih aktif bekerja, mudah-mudahan rezekinya lancar, bekerjanya lancar, sehingga tidak hanya sekedar kita menjadi penonton ya, tetapi kita juga bisa menjadi pelaku ya dalam hal ini adalah kita sebagai owner rumah kos. Nah, saat ini memang ada beberapa perkembangan ya di dunia properti teman-teman ya, bahwa mungkin dulu kita hanya mindsetnya hanya sekedar menambah properti dalam tanda kutip mungkin bisa bentuknya rumah hunian yang hanya mengharapkan atau mendapatkan capital gain. Namun ternyata saat ini sudah mulai berkembang, Bapak Ibu semuanya, bahwa kita sudah banyak pilihan-pilihan investasi yang tentunya memiliki underlying aset, kemudian memiliki nilai kenaikan tanah atau capital gain. Yang paling menarik adalah benefit yang ketiga, kita bisa mendapatkan hasil dari sewa bulanan ataupun tahunannya, Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini kita akan coba sharing kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir semuanya ini tercapai impiannya. Amin amin ya robbal alamin. Boleh Bapak Ibu diketikkan di kolom komentar siapa yang ingin atau cita-citanya punya rukos di tahun 2024. Boleh Bapak Ibu ya, bisa kita ikhtiarkan bersama ya Bapak Ibu. Insya Allah bersama kita tim Ternak Rumah Kos ataupun tim Fatih Group, Insya Allah nanti kita akan mewujudkan impian Bapak Ibu untuk bisa memiliki rumah kos. Dan tentunya tidak hanya memiliki rumahnya, tetapi kita juga menyiapkan fasilitas hospitality-nya. Nah, ini adalah 2 titik Bapak Ibu rumah kos kita yang sekarang sudah running ya Bapak Ibu. Ini berlokasi di ring satu kampus dan alhamdulillah ini sebagai portofolio kita yang alhamdulillah okupansinya bahkan 100% ya Coach Alfian. Jadi ini membuktikan bahwa ternyata demand eh, kalau kita memiliki rumah kos di sekitar kampus itu luar biasa Bapak Ibu ya. Dan mungkin ini sedikit akan saya share momen serah terima kita bersama salah satu klien atau owner rumah kos. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbilalamin. Pagi hari ini kita kembali serah terima unit salah satu rumah kos kita bernama Project Villa Kos tahap 2. Alhamdulillah bersama Ibu Rohimah sebagai owner atau pembeli rumah kos, dan alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan serah terima. Dengan kita laksanakan yang serah terima ini, kita berdoa dan berharap mudah-mudahan rumah kos ini menjadi sumber keberkahan, kebahagiaan, dan tentunya bisa memberikan manfaat untuk semua. Terima kasih Bu Rohimah atas kepercayaannya. Secara simbolis kami mewakili Fatih Group menyampaikan dan juga menyerahkan rumah Villa Kos tahap 2 ini kepada Ibu Rohimah. Oke, silakan. Wah, oke, terima kasih. Ya, Bismillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bisa punya rumah kos. Luar biasa Fatih Group. Orang-orangnya sangat amanah dan rumah kosnya juga bagus sesuai dengan harapan. Alhamdulillah juga sudah full. Pas pada saat waktunya juga luar biasa. Jadi bagi siapapun yang mau nyari rumah kos, hubungin Pak Fauzi, Pak Wildan di Fatih Group ini, benar-benar tidak akan kecewa. Subhanallah, mereka luar biasa. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Jadi itu sedikit gambaran Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini, bahwa selain kita juga menyiapkan propertinya, kita juga menyiapkan bisnis untuk hospitality-nya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk day to day-nya ya, karena kita juga sudah punya tim supporting ya dalam hal okupansi, cleaning service, housekeeping dan lain sebagainya. Bapak Ibu mungkin boleh diketik di kolom komentar, kira-kira Bapak Ibu yang malam hari ini sudah ingin dan punya cita-cita serta punya tekad ya untuk mendapatkan rumah kos, kira-kira tertariknya yang rumah kos berapa kamar nih ya Bapak Ibu. Barangkali mungkin ya Coach Alfian yang hadir di antara kita pada malam hari ini sudah pengen ada yang 10, 12 atau bahkan sudah pengen 20-an kamar mungkin Bapak Ibu ya. Dan yang menjadi kemudahan adalah Bapak Ibu semuanya bisa memberikan banyak pilihan di kita semuanya di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini kita coba share mengenai furnitur atau gambaran bagian dalamnya. Suaranya muncul ya, Coach ya? Keluar suaranya tadi, suara Oke. videonya. Belum keluar videonya. Videonya juga belum keluar nih. Videonya coba di-share dulu. Belum muncul ya Kang Fauzi ya? Muncul ya, Coach ya? Belum. Coba belum muncul. Di layar saya belum muncul, belum. Di layar Bapak Ibu Yang tadi apakah juga sudah? belum muncul. Oke, muncul. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi tadi ada sebagian dari video portofolio kami di Rukos-Rukos yang saat ini sudah berjalan. Jadi Rukos yang kita sediakan tidak hanya sekedar rumah ya Bapak Ibu, tetapi juga kita menyiapkan segala sesuatu yang ada di dalam rumah kos tersebut, mulai dari furnitur, kelengkapan dapur, dan lain sebagainya. Sehingga ini menambah kenyamanan ya, tentunya tidak hanya untuk pemilik ya, yang utama juga tentunya adalah untuk penghuni atau untuk penyewa ya. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ada ketertarikan untuk mendapatkan rumah kos, kelebihan atau kemudahan yang ditawarkan oleh Fatih Group adalah pertama Bapak Ibu bisa custom atau request jumlah kamar. Jadi Bapak Ibu mungkin yang harapannya mungkin pengen 10 atau 20 kamar, tetapi saat ini mungkin ingin konsennya di 6 atau 8 kamar, kita juga siap untuk memfasilitasi. Yang kedua adalah tadi Coach Alfian menyampaikan di awal ya bahwa salah satu kriteria pilihan investasi tentunya yang memiliki underlying aset. Nah, alhamdulillah
Untuk rukos di kami semua statusnya adalah kepemilikan sertifikat hak milik ya Bapak Ibu. Jadi bukan SHGB. Sehingga ini tentu menjadi poin plus ketika Bapak Ibu memilih untuk berinvestasi di properti passive income berbentuk landed house ya Bapak Ibu. Yang kedua, kita secara legalitas dan perizinan juga lengkap. Kita akan mengurus sampai dengan izin mendirikan bangunan atau istilahnya saat ini adalah persetujuan pembangunan gedung. Kemudian zonasi, proyek-proyek kami kita buka juga di wilayah peruntukan pemukiman, sehingga tidak sembarang untuk kita buka proyek tiba-tiba di lahan hijau, IMB-nya nggak keluar, proyeknya bermasalah, nauzubillah ya Bapak Ibu. Jadi semua di aspek-aspek legalitas tersebut kita clearkan di awal. Kemudian untuk lokasi ruko sendiri, salah satu yang ingin kita share pada hari ini adalah wilayahnya di kota atau di Kabupaten Bogor, tepatnya di Ring 1 Kampus IPB. Mas Fauzi, apakah ada rukos di kota-kota lain? Tentu ada ya Bapak Ibu. Salah satunya selain di Bogor adalah di Kota Bandung, di Setiabudi ya. Di sana malah konsepnya kita adalah hostel, kos-kosan yang bisa juga dimultifungsikan sebagai hotel budget, tentunya dengan pengelolaan yang sesuai dengan syariah ya Bapak Ibu. Nah, selain itu adalah yang paling menarik bagi Bapak Ibu tentunya adalah manajemen cost di sini. Sehingga Bapak Ibu day to day-nya ya bagaimana kita maintenance, collecting, housekeeping, ya, cleaning dan lain sebagainya sudah di cover oleh manajemen cost. Sehingga Bapak Ibu secara praktis hanya tinggal menerima laporannya saja ya. Yang menarik di kosian ini adalah berbicara daya sewa ya Bapak Ibu, karena dulu zaman saya mahasiswa sangat jauh berbeda ya dengan anak-anak atau behavior anak milenial saat ini ya. Bahkan kalau saat ini sudah sangat banyak dan hampir sebagian ya daya sewa atau kriteria rukos yang sedang dicari adalah rukos-rukos yang eksklusif, fasilitasnya lengkap ya. Sehingga kalau Bapak Ibu saat ini sudah memiliki rukos termasuk dari segi skema penyewaan ya Bapak Ibu. Bahkan kita menawarkan untuk program-program penyewaan ini bisa langsung 12 bulan atau minimal 6 bulan. Sehingga ini menambah ketenangan juga bagi yang pemilik kos ya, sehingga marketnya bisa jadi captive untuk okupansinya. Nah, ini spesifikasi yang kita gunakan juga Bapak Ibu bisa kita lihat bersama bahwa spesifikasi yang kita gunakan adalah bukan rumah kos yang kemudian under specification begitu ya Bapak Ibu ya. Justru kita membuat meskipun bentuknya rumah kos, secara desain, secara tata ruang, secara fungsi kita buat semaksimal mungkin untuk mengakomodir kebutuhan para mahasiswa termasuk dari segi strukturalnya ya. Kita menggunakan pondasi cakar ayam ya, dinding hebel dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya terkait dengan BEP dan ROI. Kalau kita berbicara BEP, mungkin properti-properti yang lain mungkin butuh waktu lebih lama lagi karena hanya berharap dari capital gain. Tapi dengan Bapak Ibu memilih properti passive income, BEP-nya bisa 8 sampai dengan 10 tahun ya. Apalagi dalam proses nanti tentu harga penyewaan rukos itu tidak stuck di harga awal ya, tetapi semakin tahun akan semakin meningkat gitu. Dan juga berbicara tentang ROI ya, Coach Alfian, ROI ini berkaitan banget dengan jumlah kamar. Nah, makanya kita memberikan kemudahan buat Bapak Ibu untuk bisa custom kamar ya. Kalau Bapak Ibu mungkin belinya properti di apartemen, maka Bapak Ibu ketika menambah kamar mungkin langsung harus menambah budget sekian ratus juta ya. Tetapi kalau Bapak Ibu beli di landed house, Bapak Ibu tinggal kita diskusi mengenai volume bangunan saja ya dan tidak langsung dihitung sebagai satu properti yang baru sehingga harganya akan bisa lebih kompetitif ya. Nah, ini beberapa keunggulan Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan rumah kos. Pertama adalah kepastian legalitas ya, kemudian yang kedua adalah relatif tidak terlalu sulit untuk dijual kembali ya Bapak Ibu karena memang saat ini lumayan cukup tinggi demand untuk properti passive income karena orang-orang saat ini sudah mulai banyak teredukasi ya dibanding sudah punya rumah bagus kemudian menambah rumah lagi yang fungsinya hanya sekedar hunian, maka saat ini trennya adalah sedang bergeser. Yang dulunya mungkin punya 3 sampai 4 rumah hunian saat ini sudah mulai melikuidkan asetnya kemudian mengalihkan dana atau anggarannya kepada properti passive income, salah satunya rumah kos. Yang berikutnya juga harga sangat worth it Bapak Ibu. Artinya dengan hanya satu eman saja Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan 6 sampai dengan 7 kamar kos Bapak Ibu ya yang berada di wilayah kampus sudah termasuk manajemen dan hospitality. Yang berikutnya adalah tentu dari daya tahan properti itu sendiri ya. Ada capital gain ya, ada keamanan aset, ada underlaying yang itu membuat kita terasa lebih tenang dibandingkan Bapak Ibu mungkin berinvestasi di sektor yang non real ya, yang harusnya masa pensiun mungkin kita bisa tidur nyenyak.
Tetapi karena investasinya bukan di sektor real, mungkin Bapak Ibu akan lebih banyak memikirkan bisnis ya. Maka kita menawarkan alternatif apabila Bapak Ibu memilih untuk berinvestasi di properti passive income, maka segala sesuatunya kita akan siapkan. Nah, ini Bapak Ibu berbicara satu kota dulu mungkin kita akan bahas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu apabila ingin mendapatkan gambaran peluang dan juga prospek di berbagai kota-kota lainnya bisa hubungi kami Fauzi ataupun Mas Alfian nanti untuk kita diskusikan lebih lanjut. Nah, malam hari ini kita coba bedah di titik yang saat ini sangat dekat dengan kita ya Bapak Ibu yaitu di IPB Bogor ya. Jadi kita saat ini sudah ada 2 titik yang berjalan atau beroperasi ya rumah kosnya dan alhamdulillah sudah full untuk okupansinya dan saat ini kita masih running di 3 titik ya Bapak Ibu. Dan 3 titik ini konsepnya juga menarik dan berbeda-beda. Salah satunya adalah tadi ada yang mengusung konsep Islamik ya sebagai lingkungan kos-kosan yang Islami yang nyaman untuk penyewaan. Kemudian juga kita ada konsep resort. Kita juga masih tentunya tersedia dengan konsep villa yang tadi sudah disebutkan oleh Coach Alfian. Nah, ini Bapak Ibu, buat Bapak Ibu mungkin yang ingin mendapatkan gambaran bagaimana sih bentuk layout, desain dan lain sebagainya, maka kita pertama akan menghadirkan Al-Fatih Islamic Cost ya, Bapak Ibu. Jadi ada investasi kos-kosan yang membawa kebaikan ya. Jadi selain anak-anak mahasiswa di sini bisa tinggal dengan nyaman, belajar dengan tenang, kita juga menyiapkan program-program yang sifatnya pembinaan soft skill dan juga hard skill Bapak Ibu ya. Seperti contohnya mungkin mahasiswa-mahasiswa yang mohon maaf beragama Muslim misalkan bisa mengikuti program-program tahfidz atau tahsin ya atau program-program yang lain sedangkan dari segi pengembangan skill yang lain adalah kita bisa juga menerapkan program-program peningkatan bahasa ya baik itu bahasa Inggris atau bahasa Arab yang nanti kita akan sediakan ya Bapak Ibu ya untuk kakak kos ya kalau dulu mungkin zaman-zaman saya zaman-zaman kami mungkin lebih dikenal dengan ibu atau bapak kos ya sehingga kadang-kadang kalau mau lewat itu masih sungkan. Nah, ini kita konsepnya lebih kekinian pendekatannya dengan kita hadirkan kakak kos ya, Bapak Ibu. Nah, ini desain fasadnya Bapak Ibu, jadi tidak kalah menarik dan tidak kalah cakep, bahkan lebih wow ya untuk desainnya sehingga di sini tidak terkesan hanya rumah kos-kosan biasa saja yang mungkin bentuknya kotak ya, atapnya mungkin juga sangat biasa. Ini kita desain dan juga spesifikasi supaya anak-anak kos itu betul-betul merasa nyaman. Dan dari segi desain juga Bapak Ibu ini berpengaruh terhadap kenaikan harga properti itu sendiri ya Bapak Ibu. Jadi kita mengadopsi ini desainnya adalah modern klasik ya dengan banyak aksen-aksen profilan ya. Tentunya juga sirkulasi dan cahaya yang sangat cukup ya sehingga ini bisa menambah nilai jual nanti sewaktu-waktu ketika Bapak Ibu ingin meliquidkan asetnya kembali gitu ya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan ini ya yang sudah muncul di grup ya. Bagaimana dengan eh, mohon izin agama Kristen yang lainnya? Tentu kita sangat boleh ya, Bapak Ibu, tidak memandang suku, agama dan budaya. Sebetulnya ini hanya adalah muamalah kita saja, interaksi kita sesama manusia ya. Kita menghadirkan kos-kosan yang jangan sampai value-nya adalah disalahgunakan gitu ya Bapak Ibu ya karena tentu sebetulnya membentuk iklim mahasiswa itu juga sebuah tantangan ya Bapak Ibu yang kalau salah kita mungkin pendekatannya juga mereka belum tentu bisa gitu ya maka kita membuat program-program yang sifatnya bermanfaat. Nah ini juga fasadnya selain ada yang 3 lantai tadi ada 6 kamar ya Bapak Ibu ini juga ada yang versi 2 lantai ya 2 lantai ini juga bisa di 6 kamar kalau tadi 3 lantai bisa sampai dengan 8 kamar. Nah ini juga side plan-nya ya Bapak Ibu ini kita buka di satu titik di Al-Fatih ini ada sekitar 31 unit ya Bapak Ibu ya dan alhamdulillah sudah puluhan unit yang sudah laku ya Bapak Ibu dan available tinggal 8 sampai 9 unit lagi. Nah, selain tadi di Al-Fatih yang konsepnya Islamic living ya untuk para mahasiswa kita juga ada yang nggak kalah menarik nih ya Bapak Ibu dengan konsep Resort Kos Putri pertama di IPB Dramaga ya Bapak Ibu. Jadi kita menghadirkan nuansa everyday holiday ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin saat ini juga merasa kalau punya rukos itu konsepnya hanya gitu-gitu aja ya. Mungkin juga tanahnya terasa terlalu kecil ya, kemudian fasos-fasumnya masih sangat kurang. Maka kita hadirkan inovasi Resort Kos Putri pertama ya di IPB Dramaga dengan konsep everyday is holiday ya. Jadi bukan berarti tidak jadi lupa kuliah ya Bapak Ibu ini hanya menambah keamanan dan juga kenyamanan daripada penyewa.
Secara luas kamar juga Bapak Ibu kita bisa lihat di sini ukuran kamarnya 3 meter kali 3 meter ya Bapak Ibu. Jadi sangat luas dibandingkan mungkin ruko-ruko sejenis yang bahkan kadang-kadang lebih banyak di 2,5 meter kali 2,5 meter. Nah, kita selalu mengupayakan minimal luas kamar itu di 3 meteran ya, di luar kamar mandi tentunya Bapak Ibu ya. Jadi tadi di video saya di awal itu menggambarkan furnitur yang kita pakai juga furnitur custom sehingga sangat fungsional dan juga terasa cukup luas dan nyaman untuk para penghuni kos. Nah, ini set plan-nya Bapak Ibu untuk yang resort ada sekitar 14 unitnya dan available sekitar 4 unit lagi ya Bapak Ibu. Ada beberapa yang sudah sold out, sudah booking dan sekarang pembangunan juga sudah running. Jadi boleh Bapak Ibu ada yang sudah mulai juga hubungi saya ya sudah menghubungi saya atau Coach Alfian lewat Japri ini boleh nanti mungkin kita akan bahas dan balas satu persatu ya Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung juga boleh ya untuk raise hand ataupun open mic. Secara lokasi juga langsung nempel ya Bapak Ibu di samping kampus IPB dan ini hanya capture jarak secara lokasi untuk menuju gerbangnya. Nah, ini desainnya secara umum ya Bapak Ibu kita punya komersial area, kemudian kita punya pasos-pasos yang itu menambah kenyamanan jadi anak-anak kos. Jadi saat ini juga sedang terjadi shifting ya Bapak Ibu ya, yang dulu itu seakan-akan rumah kos itu selalu cari yang paling murah itu ya, yang paling dekat. Nah, sekarang value-nya sudah bertambah. Bukan lagi tentang harga atau berapa tarif sewanya. Sekarang adalah berbicara tentang value kenyamanan ya, kelengkapan fasilitas. Maka kita hadirkan Resort Kos Putri ya, pertama di IPB dengan konsep dengan desain juga yang cukup istimewa. Dan kita lengkapi juga dengan area Fasus-Fasum ya, Bapak Ibu. Di sini jadi tidak hanya sekedar hanya bertemu ya, buka pintu kemudian hanya bertemu dengan bangunan-bangunan saja, tetapi di sini kita juga menawarkan berbagai fasilitas umum ya, Bapak Ibu, mulai dari kafe ya, kemudian juga mungkin kita akan siapkan berbagai keperluan-keperluan mahasiswa, di antaranya mungkin tempat makan, laundry ya, ATK dan lain sebagainya. Dan saat ini alhamdulillah sudah ada 2 titik ya Bapak Ibu yang running, itu cukup membuat kami lebih confident bahwa memang demand penyewaan properti kos-kosan ini sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Ditambah dengan captive market yang setiap tahun itu Kak, tidak kurang dari 6 besok sampai dengan ini delapan loh ribu pagi-pagi loh. mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Tidur ayo. Ada juga pertanyaan ya, bagaimana kelayakan properti, berapa pendapatan bersih ROI bulanan, tahunan, misal asumsi okupansi 90%. Boleh Pak Handi Cahyono bisa juga mungkin berkenan untuk di-share nomor handphonenya supaya nanti kita bisa kirimkan beberapa simulasi ya, Bapak Ibu ya. Karena ROI BEP ini sangat berkaitan dengan jumlah kamar, tarif sewa ya Bapak Ibu. Bagaimana dengan pembiayaan-pembiayaan ya Bapak Ibu. Nah, yang menariknya di sini adalah tadi dengan mekanisme sharing profit ini bukan menjadi fixed cost sebetulnya ya Bapak Ibu untuk owner. Mungkin ada yang bertanya bagaimana kalau okupansinya 90%, apakah hospitality atau pengelola itu akan selalu Hah? mendapatkan eh, Sorry, bagi besok hasilnya dari besok setiap besok kamar. ini Nah, loh. ini kita Ayo, menggunakan konsep sirkah kalau ya, enggak besok aja. kerjasama ya secara Besok umum. kalau bisa Artinya apa? ditemuin Artinya tuh. bagi hasil kita adalah Ayo. berbasis okupansi. Sehingga ketika okupansi ini tidak maksimal, maka tim hospitality juga akan terdampak. Mungkin bagi hasilnya tidak akan maksimal. Nah, tetapi sebaliknya ketika okupansinya 100%, maka kami juga akan menerima bagi hasil 100% berbasis cash in yang masuk ya, Bapak Ibu ya. Jadi cash in yang masuk. Ini betul-betul kita jadikan sebagai ikhtiar bersama ya, Bapak Ibu ya. Jadi semua kita akan siapkan dan termasuk kita support marketing dan juga okupansinya. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan ketika mungkin Bapak Ibu punya anak mungkin karena tidak semuanya mungkin yang hadir pada malam hari ini sudah memasuki usia pensiun, mungkin juga banyak Bapak Ibu yang mungkin usianya 30 sampai 40 tahun masih punya anak kuliah katakanlah di IPB atau di berbagai kampus-kampus nasional yang lainnya. Ini turut mempengaruhi ya karena keputusan mengekoskan anak ternyata pengalaman kami itu masih dominasinya adalah oleh orang tua ya. Jadi buat para orang tua kalau misalkan melihat resort ini kok menarik kalau saya punya anak nanti di eh, koskan di resort kos misalkan seperti itu berarti ini membuktikan bahwa konsep ini memang menjadi daya tarik tersendiri. Ini view-nya ya Bapak Ibu jadi lokasinya langsung berada di depan jalan raya ya. Kita juga punya beberapa ukuran ya ataupun volume bangunan
Gitu. Nah, secara perizinan dan legal juga KRK dan PBG juga sudah terbit ya Bapak Ibu, dan bahkan kita untuk perizinannya jadi resort ini langsung kegiatannya peruntukan untuk rumah kos. Jadi Bapak Ibu kalau investasi mohon diperhatikan tidak hanya sekedar jumlah kamar tentunya, tapi kepastian legalitas ya, kelayakan luas tanah. Luas tanah kita Bapak Ibu minimal di 60 meter Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat cukup ya karena setiap rumah kos itu punya parkiran sendiri ya. Apalagi di resort ini kita juga siapkan parkiran komunal gitu ya. Nah, apakah suplai kos-kosan belum oversupply kah sampai proyeksi berapa tahun ke depan? Nah, ini memang menarik Bapak Ibu ya antara kita membaca potensi pertumbuhan demand ya dengan ketersediaan ya. Kalau kita bicara demand, wah luar biasa ya Bapak Ibu. Ah, 6.000 sampai dengan 8.000 mahasiswa itu selalu masuk setiap tahunnya dan bahkan menurut laporan kinerja kemahasiswaan IPB di tahun 2023 ya Bapak Ibu ya, eh, jumlah mahasiswa aktif itu sampai dengan 32.000 Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa bayangkan sebagai betapa besar ya demand untuk penyewaan rumah kos itu sendiri, dan terbukti di tahun 2024 kemarin kita running bahkan di 2 titik pun kita kekurangan kamar ya, waktu waktu itu saat high season itu bahkan ada yang sampai masuk ke waiting list ya Bapak Ibu gitu. Dan untuk apa namanya suplai saat ini memang ada beberapa rumah kos yang juga sudah mulai bergeser shifting ya Bapak Ibu ya. Justru yang saat ini kurang okupansinya adalah rumah kos yang mohon maaf mungkin masih mekanisme dan penyewaannya masih tradisional ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin kamar mandinya masih di luar dan lain sebagainya. Behavior anak-anak mahasiswa saat ini adalah lebih kepada rumah kos yang menengah ke atas. Nah, ini sudah ada yang nanya ini, untuk harga per satu rukosnya berapa dan sistem bagi hasilnya bagaimana? Untuk harga rukos Bapak Ibu sangat worth it. Untuk 6 sampai dengan 7 kamar kita mulai harga di 1 eman ya Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu nanti memilih di project yang mana. Apakah Bapak Ibu memilih di project resort, Al-Fatih, atau bahkan villa kos ya Bapak Ibu. Tadi di awal saya sudah play untuk videonya. Dan saat ini karena cukup menarik bisnis properti Rukos ini sehingga kita sekarang sudah membuka untuk proyek Villa Kos tahap 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk di Villa Kos tahap 3 ini Bapak Ibu kita masih ada pre-launching ya. Ini beberapa sudah mulai tidak sabar sepertinya ya untuk mengetahui harganya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin biasanya mengetahui harga per kamar Rukos itu bisa 275 bahkan sampai dengan 300 juta per kamar. Maka dengan Bapak Ibu memilih di Villa Kos ini cukup di 1,2 eman saja Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan 6 kamar kos Bapak Ibu ya dengan spesifik 1,2 1,2 Bapak Ibu 1,26 1,2 kamar. miliar betul Bapak Ibu per rumah gitu ya. Jadi Bapak Ibu Terus dalam 1,2 itu sudah bisa mendapatkan 6 kamar kos. Yang notabene-nya per kamar kos itu 1.500.000. Kalau dikali 6 kan berarti sudah ada sekitar 9 juta. 9 juta itu kita dikalikan 12 berarti ada sekitar 106 juta. Nah, Bapak Ibu sebagai owner punya potensi untuk mendapatkan 80 sampai dengan 85% bagi hasilnya ya dengan model bisnis autopilot ya Bapak Ibu ya. Sehingga semakin banyak kamar, tentu nanti harga per kamarnya akan lebih semakin murah ya. Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Kalau 1,2 dibagi 6 kamar mungkin ya hanya sekitar 200 juta saja ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa ambil yang tipe 3 lantai, bahkan harga per kamarnya jatuhnya itu bisa di bawah 200 jutaan saja ya. Bapak Ibu bisa dapat spesifikasi dan desain layaknya rumah hunian gitu. Ini model fasadnya. Kemudian juga ini salah satu show unit ya waktu itu masih on progress pembangunan, dan alhamdulillah ini Villa Kos tahap 2 sudah mulai running ya Bapak Ibu. Nah, ini juga contoh-contoh furniturnya. Oke, demikian Bapak Ibu sedikit sharing mengenai pilihan investasi. Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan kami, dengan saya, Mas Alfian ataupun Coach Wildan untuk kita diskusi ya Bapak Ibu. Kemudahannya adalah kita bisa memberikan alternatif-alternatif ya buat Bapak Ibu, entah itu
Mas Fauzi, saya mungkin budgetnya sekarang belum ready nih full 1 miliar. Ada solusi nggak? Ada, Bapak Ibu ya. Karena di konsep kami kita bisa custom, termasuk kalau Bapak Ibu mungkin merasa lebih aman dan nyaman, mungkin hanya ingin kita mulai dengan satu lantai terlebih dahulu juga boleh ya, Bapak Ibu ya. Kalau versi bangunan satu lantai, mungkin kamarnya belum bisa 6, tetapi kita mulai dengan 3 sampai dengan 4 kamar terlebih dahulu, misalkan. Kita terbuka dengan option-option custom begitu ya Bapak Ibu ya, termasuk kita memilih untuk jumlah kamar. Nah, demikian Coach Alfian, informasi sekilas ya mengenai rumah kos di Ring 1 IPB. Sebetulnya saya juga ingin share rumah kos di berbagai kota-kota lainnya. Namun karena mungkin keterbatasan waktu ya, sudah jam 9 nih Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu untuk menghubungi nomor kami. Kita bisa adakan Zoom meeting yang sifatnya lebih privat ya, termasuk nanti kita akan bedah simulasi-simulasi ROI dan juga BEP-nya. Terima kasih Coach Alfian atas waktu dan juga Siap. kesempatannya. Mungkin selanjutnya kita bisa buka sesi tanya jawab kalau Bapak Ibu ingin ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Oke, saya Siap, kembalikan ke Kang Fauzi. Alfian Rendra. Masya Allah. Thank you, Kang Fauzi. Ya itu tadi sahabat-sahabat eh, Bapak Ibu ya yang memang ya punya niatan untuk bisa ternak rumah kos ya, terutama di IPB ini luar biasa ya. Kita ada beberapa konsep tadi, ada villa kos, jadi kos rasa villa. Memang suasananya kayak di Ubud Bali. Kalau datang nanti sama survei gitu ya. Kemudian kita juga ada kostel, kos rasa hotel itu di Bandung, belum kita Bandung, launching. betul. Kalau yang sudah kita launching ini ada resort kos Putri, ya khusus Putri. Dan ini ya ngekos rasa di resort karena di situ ada mata airnya, ada sungainya, ya suasananya juga depan hutan ya tembok IP ya kan, banyak hutannya, gemericik airnya, terus suasananya wah asik tuh. Itu resort kos. Kita juga ada konsep tadi pesantren kos atau Islamic kos juga ada yang ngekos rasa di pesantren, ada program amal jariahnya, Mas. Oke, Betul, betul, Gus silakan. Amin. Nah, ini yang mau ditanya nih, boleh nih. Ini ada pertanyaan, mulai pengen kepo ini untuk simulasi ya. Rata-rata berapa sih per kamar kalau disewain yang sudah, kita sudah ada yang terisi ya, Bapak Ibu. Ada villa kos 1 2 ini udah terisi, okupansinya udah 90% ada ya, Kang Fauzi ya. Betul, betul, Gus. Bahkan sudah penuh Udah itu, yang sudah running. penuh ya, isi kamarnya udah penuh. Kalau Bapak Ibu Iya, datang itu sudah ada mahasiswanya, kita udah banyak mahasiswinya, ada mahasiswanya yang udah booking ya, Bapak Ibu. Silakan nih Kang Fauzi, nih, ada yang udah tanya nih simulasi gimana sih, oke. Terima eh, kasih Pak kira-kira Hadi misalnya Cahyono dengan ya. 1,2 M tuh berapa sih Betul. ROI-nya, berapa lama balik modalnya, ya bulanannya tuh dapat berapa sih bersihnya. Kalau bagi hasilnya sama kita tuh cukup murah ya Kang Fauzi ya. Iya, Dua betul. iya 80 untuk Bapak Ibu semua. Itu 80% kita berikan. Ya. Betul, betul, betul. Jadi kalau untuk bruto ya Bapak Ibu bisa kita hitung misalkan saat ini kalau kondisi existing kita saat ini alhamdulillah okupansinya bisa 100%, artinya 6 kamar itu full semuanya terisi dan rata-rata juga semua captive ya Bapak Ibu, tidak disewakan hanya per bulan. Kalau per bulan mungkin ownernya bisa senam jantung nih. Hari ini terisi, bulan depan mungkin bisa kosong dan lain sebagainya. Tapi kita sudah menerapkan pola bahwa minimal itu adalah 6 bulan dan bahkan ada beberapa meskipun belum survei saja, Coach Alfian sudah ada yang booking untuk 1 tahun, misalkan dan langsung bayar di awal. Sehingga kemudahannya adalah kalau misalkan nanti penghuni ini bayar kosnya full untuk 1 tahun, maka cash in untuk owner juga di awal, begitu ya, Coach Alfian. Jadi tidak kita tahan-tahan, meskipun mungkin penyewaan itu masuk langsung 12 bulan ke kami, kemudian kita bayar ke owner setiap bulan. Tidak begitu ya Bapak Ibu, tetapi ketika penyewaannya itu 1 tahun, maka income untuk owner Rukos pun langsung 1 tahun dan di awal, yaitu di bulan pertama. Yang kedua adalah tentu faktor ini kan namanya pilihan bisnis ya, Bapak Ibu, bukan berarti menjadi yang terbaik dan satu-satunya. Tidak, ini adalah option-option dibandingkan mungkin Bapak Ibu dengan saat posisi itu mungkin sudah menjelang pensiun atau bahkan sudah pensiun ya, harus mengambil alternatif bisnis yang bahkan mungkin resikonya lebih besar, maka dengan berbisnis rukos itu sebetulnya risikonya lebih minim karena Bapak Ibu punya underlying aset ya, punya underlying aset, dan bahkan kalau saat ini Bapak Ibu mungkin beli di 1 M ataupun 1,2 miliar ya,
dengan proses dan dinamika selama mungkin juga 5 tahun yang notabene-nya juga sudah ada passive income, maka 5 tahun ke depan tentu harga propertinya juga tidak akan sama ya Bapak Ibu ya. Bahkan ada yang kemarin ya Coach Alfian, saya sedikit cerita yang belinya mungkin waktu itu sekian, saat serah terima saja. Kadang-kadang kan di kita juga ada yang mintanya langsung ready stock misalkan begitu ya. Itu bahkan tawarnya sudah lebih tinggi saat saat bulan lalu kita serah terima padahal ya. Jadi tanpa harus menunggu berganti tahun pun harga properti sudah naik karena yang dijual adalah rumah kos yang sudah jadi dan sudah ada okupansi. Sehingga ini tentu menjadi peluang ya buat Bapak Ibu gitu ya. Mungkin nanti kita akan bisa share ya ke Pak Handi Cahyono untuk Excel perhitungan ROI dan BEP-nya ya. Ini alhamdulillah sudah ada beberapa ya, ada Pak Budi, ada Ibu Mia ya, kemudian ada Pak Sugiarto ya sudah menjelang pensiun, Ibu Susilawati juga masalah terima kasih ya. Gitu ya. Bisa nggak satu rumah dimiliki dengan circa beberapa orang biar tidak modal miliaran? Nah, ini juga terjadi Bapak Ibu. Salah satu customer kami juga ada yang patungan ya. Yang patungan waktu itu kita pernah buka project bahkan mulainya dari 900 jutaan ya waktu itu Bapak Ibu ya. Karena ini bergantung harga sangat bergantung jumlah kamar dan juga lokasi. Nah, kita pernah mulai waktu itu di 900 jutaan dibeli oleh 3 orang ya jumlah kamarnya 6 sehingga cukup patungan waktu itu hanya sekitar 300 jutaan Bapak Ibu ya. Nah bayangkan ya 300 juta 6 kamar kalau dibagi 3 orang kan berarti minimal satu orang itu dapat 2 kamar ya Bapak Ibu. Jadi hanya dengan modal 300 juta dapat 2 kamar yang artinya bahkan per kamar itu hanya 150 jutaan Bapak Ibu ya. Dan itu bisa jadi sebagai alternatif. Apakah sertifikat itu bisa kemudian namanya diisi oleh beberapa orang? Jawabannya adalah bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin mau patungan katakanlah bersama 2 orang, 3 orang atau bahkan 4 orang biar lebih mudah dan juga bisa lebih murah itu masih memungkinkan. Yang penting ada ikatan emosional aja ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ini kalau angsuran rumah kos ini bisa dibayarin angsurannya sendiri. Nah ini pertanyaannya yang menarik sebetulnya Bapak Ibu ya. Bisa nggak sih kita punya aset kemudian langsung menghasilkan omset begitu ya. Ini pertanyaan yang sangat sering kita terima ya Bapak Ibu. Jadi gambarnya seperti ini. Untuk skema bayar sebetulnya kita bisa fleksibel ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bisa membayar ke kami itu secara cash, kemudian cash bertahap, atau mungkin kita bisa skemakan kafling terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Kalau kafling tentu nggak perlu harus nunggu 1 miliar untuk mendapatkan properti. Bapak Ibu cukup membayarkan mungkin hanya 50-60% dari harga jadi satu rumah kos ya. Kita langsung serahkan Mas, sertifikatnya, Mas, Bapak Ibu balik tanya nama Mas, dan Mas. nanti Bapak Ibu tinggal lanjutkan untuk ke skema pembiayaan konstruksi. Ini bisa jadi alternatif gitu. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin open mic, boleh mungkin kita Tadi buka ada yang sesi. bertanya. Mau nggak silakan, Dari Pak silakan Iya, Ian langsung mungkin ya. saja. ya, Boleh Pak Ian? saya mau tanya, kalau Anda minta DP 50% itu sama aja saya modalin Anda gitu. Saya mau tanya, ini kalau mau modal DP 0, misalnya harganya X, terus angsurannya nggak plus 10 juta. Rumah kos ini bisa bayar sendiri nggak angsurannya? Kalau Anda minta DP 50% kayak saya modalin Anda sebenarnya. Itu Oke, aja sebenarnya. siap Pak Ya. Ian. Terima kasih Pak Ian. Domisili di mana Pak Ian? Domisili di Bogor atau di kota mana Pak Ian? Bogor. Oh, boleh Pak Yan. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahim sambil nanti kita ketemu di kantor. Secara prinsip ya, Bapak Ibu tentu skema pembiayaan ini jadi hal yang menarik ya, Bapak Ibu untuk kita bahas. Kalau Bapak Ibu misalkan juga punya link pembiayaan secara mandiri itu juga boleh ya, Bapak Ibu. Tinggal nanti disesuaikan. Kalau kita harus melibatkan lembaga pembiayaan, tentu kan akan ada 3 pihak ya kan, ada developer, ada pembeli dan juga ada lembaga pembiayaan itu sendiri. Sehingga dalam konteks lembaga pembiayaan saat ini kita hanya bisa membukakan option secara mandiri begitu ya untuk kepengurusannya. Saat ini developer kami memang mohon izin belum bisa bekerja sama dengan lembaga perbankan yang konvensional, tetapi ada beberapa lembaga pembiayaan yang syariah juga yang sebetulnya memberikan plafon sampai dengan 10 sampai dengan 15 tahun Bapak Ibu ya dengan tentu nominal DP ada yang variatif 10 sampai dengan 20%. Dan ini menjadi faktor pertimbangan juga ya Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang saat ini mungkin ketimbang ada free cash ya yang mungkin nominalnya
hanya di deposito ya, kemudian Bapak Ibu mempertimbangkan unit usaha, kami sarankan bisa dipertimbangkan untuk properti rumah kos. Begitu Pak Ian, mungkin kita bisa lebih lanjut ya. Menarik kalau bisa bareng-bareng ya, namun bagaimana Bukan. caranya satu Ini loh, aset Mas. Halo, dimiliki ya halo Pak Mas. Ian? Saya tuh tanya apa, Anda jawabnya apa? Karena Oh Anda iya. nawarin investasi, ya kan? Mm-mm. Ya kan? Kalau ini investasi, dia nggak bisa ngidupin diri. Oke, halo Pak Ian. Halo. Oke, mungkin Pak Ian sedang gangguan. Boleh Bapak Ibu? Di sini menarik kalau bisa bareng-bareng, namun bagaimana caranya satu aset tanah bangunan dimiliki oleh beberapa orang, kecuali dimiliki oleh PT. Nah, ini memang Pak Handi bisa jadi sebagai alternatif sebetulnya kalau kita bisa patungan modal istilahnya ya. Kalau untuk pemilikan kami sarankan antar owner itu yang sudah saling mengenal gitu ya, sehingga ke depannya kalaupun ada yang sifatnya salah satu ingin dijual, maka harus harus kompak nih, jangan sampai asetnya sama, satu pengen dijual, satu pengen belum dijual, begitu ya. Jadi saya sarankan untuk kepemilikannya itu bisa patungan mungkin bersama keluarga atau mungkin bersama kerabat gitu. Kalau misal saya beli kas cash rukos dan saya kelola sendiri, jadi nggak ada bagi hasil 80-20%, bisakah? Oke, terima kasih Ibu Putri. Mungkin bisa open mic. Nah, ini pertanyaan juga menarik ya dari Ibu Putri. Kalau misalkan rumah kosnya supaya tidak ada bagi hasil, jadi 100% nanti profitnya untuk owner, begitu ya, sangat memungkinkan Bapak Ibu. Jadi sifatnya hospitality ini secara prinsip adalah kami membantu bagi Bapak Ibu yang mungkin ada keterbatasan waktu kalau harus mengelola day to day. Kalau misalkan Bapak Ibu mungkin lokasinya di Bogor, kemudian atau ada waktu luang untuk mengurus meskipun domisilinya tidak di Bogor, maka 100% hasil rukosnya adalah untuk owner gitu ya. Kalau 100% tentu mungkin BEP dan ROI-nya akan lebih cepat begitu. Begitu Ibu Putri. Sehingga bagi hasilnya bisa 100% untuk owner langsung. Kemudian apa yang menjadi kontribusi kepada tim hospitality? Maka owner hanya tinggal menanggung biaya IPL saja ya, iuran pemeliharaan lingkungan. Dan itu tidak per kamar ya, itu hanya per rumah sekitar 200 atau 250 ribu. Jauh lebih hemat Bapak Ibu kalau misalkan rumah kosnya dikelola sendiri. Yang penting tata tertib dan juga aturan rumah kosnya bisa sesuai dengan aturan developer. Sehingga tidak ada perbedaan begitu Bapak Ibu ya, antara rumah kos satu dan rumah kos yang lainnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Atau Bapak Ibu mungkin yang saat ini belum sempat bertanya, boleh untuk save nomor kami ya, nomor saya dan juga nomor Mas Alfian, supaya nanti kita bisa diskusi ya. Bayangin Bapak Ibu bisa punya rukos dengan furnitur custom ya, seperti ini, tentu ini akan menjadi value ya, yang lebih. Oke. Dari Coach Wildan, apakah ada tambahan? Oke, sudah hadir. Atau dari Coach Alfian mungkin? Boleh. Ya, Mas Puji, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya malam ini salah satu alternatif. Jadi Bapak Ibu sekalian kita mempertegas di sini tuh sebenarnya yang kita tawarkan bukan hanya untuk investasi, tapi akad utamanya adalah jual beli. Adapun tadi ada syirka, Mm-mm. bagi hasil dan lain-lain itu option kedua ya. Option kedua setelah opsi pertama jual beli. Jadi bukan eh, investasi atau apapun gitu ya. Cuman ini produknya berupa produk investasi. Jadi namanya investasinya jadi properti produktif gitu ya. Kita katakan jadi salah satu properti yang bisa menghasilkan dirinya sendiri kan selama ini kalau kita beli properti hanya untuk capital gain atau apa menahan menahan biaya gitu ya. Tapi kalau ini selain capital gain-nya naik, tentu saja menghasilkan dirinya sendiri. Tapi usul-usul yang tadi juga sangat menarik ya. Dan itu juga ada beberapa klien yang tadi beli barang ya dalam satu aset, tapi bukan oleh PT, tapi karena pertemanan ya Mas Fauzi. Gitu. Nah ini option saja buat teman-teman bisa menyesuaikan. Tapi kalau pengen informasi lebih lanjut,
Ya kita bisa diskusi apalagi tadi Bang Yan dekat di Bogor kan, itu juga bisa jadi alternatif solusi untuk kita bersama gitu ya. Ini pilihan buat teman-teman zaman sekarang lah, apalagi kan sekarang butuh menahan aset dan mendapatkan hasil yang lumayan juga gitu. Itu menegaskan aja Mas Fauzi untuk di sana. Adapun tadi perhitungan sementara dari tim, tentu saja kita ada hitungannya, ya, Bapak Ibu semua, dan hitungannya juga tidak plat ya, tentu saja tidak plat per bulan 1,5 enggak. Per tahunnya kita pun akan meningkat dari kenaikan selain dari kenaikan capital gain dan tentu saja lebih besar dari suku bunga deposito ya, tergantung depositonya ya, jangkanya seperti apa. Tapi ini juga sebagai pilihan alternatif apalagi menjelang pensiun. Dan yang menariknya adalah tidak ada penalti dan lain-lain dan ini bisa diwariskan. Jadi produknya kayak kita beli masing-masing unit, masing-masing rumah diwariskan untuk anak cucu kita gitu ke depannya yang tentu saja bisa menghasilkan sesuatu sejarah gitu ya. Ya, mangga itu aja sih Mas Fauzi, Mas Alfian sedikit menambahkan. Ini salah satu alternatif yang cukup bagus sih. Seperti itu. Makasih Mas Fauzi, Mas Alfian. Oke, terima kasih Coach Wildan. Dari Mas Alfian, apakah ada tambahan? Siap. Jadi eh, menarik ya Bapak Ibu semua. Jadi rumah kos ini jadi alternatif yang menarik karena memang kita dapat underlying aset ya. Jadi saya beberapa teman ya orang tua saya sendiri ngerasain bahwa memang ketika kita investasi ada asetnya berupa tanah ini jadi menarik ya. Apalagi memang apa namanya properti ini apalagi di kota-kota besar itu semakin naik ya. Dan memang di IPB ini menariknya gini sih. Kalau kita ngomongin IPB ini sekarang lagi berubah jadi university ya. Jadi tadinya institut jadi university. 2 tahun terakhir ini sudah ada kedokteran ya kan dan beberapa fakultas yang dulu mungkin nggak ada sekarang banyak ya ilmu-ilmu baru yang di sana. Jadi cukup cukup menarik kalau Bapak Ibu semua ini investasi di ring satu IPB. Alhamdulillah kebetulan proyek kita ini di ring satunya ya IPB. Jadi insya Allah Bapak Ibu semua ini bisa dapat ya kalau ngomongin FS ya feasibility study ini tuh marketnya sudah ada captive marketnya. Jadi dan itu selalu bertambah setiap tahunnya ya harga sewa juga selalu bertambah. Jadi menarik ya untuk Bapak Ibu semua gitu. Jadi investasi di sini ya itu kita akadnya jual beli ya. Jadi jual beli Bapak Ibu dapat SHM-nya ya. Yang mana kalau kita beli apartemen atau beli sesuatu yang lainnya kan biasanya cuma hak guna bangunan ya. Saya orang Jogja yang mana sekarang memang tanah di Jogja lagi mahal-mahalnya. Banyak kan di sana tuh sewainnya ya jual per kamar tapi tidak dapat SHM-nya, hanya dapat hak guna bangunannya. Banyak banget ya di Jogja ya. Landed apartemen sekarang lagi rame di Jogja, villa dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini ya Bapak Ibu semua itu ya bisa dapat SHM-nya. Nah, ini menarik. Nah, tadi ada yang Pak Ian bilang 50% itu modalin ke developernya. Itu sebenarnya Bapak kalau mau beli tanahnya dulu juga bisa. Kita akan bisa terpisahkan. Maksudnya bisa kita bagi dua. Beli aset tanahnya dulu, ya. Bapak punya aset tanahnya. Habis itu nanti kita bangunkan juga bisa. Ya, jadi langsung apa namanya beli langsung dapat tanah ya langsung mau dibalik nama juga oke gitu. Jadi menarik sebenarnya ya dapat tanah kan tanah apalagi di ring satu IPB gitu. Jadi kalau teman-teman nanti eh, apa ya silahkan yang mau konsultasi bisa kita masuk ya di saya bacain ya nomor teleponnya bisa dicatat di 0857 161 42899 itu nomor saya atau di Kang Fauzi di 0819 16000 817. Saya ulangin nomor teleponnya Kang Fauzi di 0819 16000 817 ya. Teman-teman
Jadi nanti ya kita akan detailin lagi ya nanti bisa main ke kantor juga ya itu. Dan yang pasti ya eh, menariknya ya ini kita emang ada konsepnya. Makanya kita kalau teman-teman lihat ya kita ada konsep namanya villa kos. Ya, bentuknya kayak villa gitu kan. Ada namanya resort cost, bentuknya kayak resort. Ada ini villa cost nih. Yang teman-teman Bapak Ibu lihat itu villa cost. Ini resort cost ya. Bentuknya kayak resort, ya ada kafetariumnya dan lain sebagainya. Itu eh, Bapak Ibu ya. Karena mungkin waktu sudah setengah 10 malam, Ibu Bapak mau istirahat. Boleh nanti kita lanjutkan. Silahkan catat aja di nomor kita ya. Di saya share di kolom chat ya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi nanti. Eh, kita ada di kantor, ada di Sipor, ya silakan datang. Ibu ya untuk satu minggu besok itu kita ada open house ya Kang ya. Iya betul betul Coach Ya, Alfian. jadi ada open house ya, House. insya Allah. Jadi Ibu Bapak nanti akan kita ajak home tour ya, ngelihat project-project kita. Bahkan bisa tanya langsung nanti sama mahasiswanya ya di sana. Menarik Gimana menarik. ya, jadi bisa langsung tanya sama mahasiswanya gimana kira-kira worth it nggak? Kemarin kita adain sosial eksperimen ya di mahasiswa. Kira-kira kalau harga segini worth it nggak gitu? Ya mereka hampir semua bilang worth it ya. Jadi nah itu Bapak Ibu bisa langsung eh, coba ya rasakan experience-nya ya. Dan sudah ada beberapa pembangunan ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa lihat yang sudah Villa Kos 1, 2 itu sudah terisi ya. Nah, ini Villa Kos 3 ini yang jadi momentum nih buat Bapak Ibu semua. Karena ini unitnya tinggal berapa, Kang, yang Villa Kos 3 nih? Saat ini tinggal satu coach yang posisinya kosong. Ya, ada beberapa yang lain sudah booking dan sudah akad. Oke, siap, siap. Oh. Oke, nah ini di Villa Kos ya tinggal dikit lagi. Ayo, mangga silahkan Bapak Ibu. Karena kalau di rumah kos ini keuntungannya dua. Selain dari ya recurring income-nya, yaitu sewa bulanannya, juga dari capital gain-nya. Jadi nggak ngelihat tuh cuma satu sisi sih. Jadi recurring income dan juga capital gain eh, asetnya. Ya, yang berikutnya ya kita nawarin ada amal jariahnya nih buat Bapak Ibu semua. Jadi itu dan apa namanya orang tua saya sendiri sudah buktiin bahwa kos-kosannya lebih simpel. Jadi Bapak Ibu saya itu sampai bikin kemarin tuh bikin ini Kang Fauzi ya, bikin Apa itu toko coach? juga iya toko toko iya terus bisnis juga iya ya. Beberapa kali bisnis juga ya karena dulunya ASN ya pegawai agak susah sih ya. Akhirnya paling simpel ya kos-kosan aja ya. Kos-kosannya paling Betul. simpel. Sampai simpel. Ya. Jadi itu sih Bapak Ibu. Oh, ini ada pertanyaan nih Villa Kos 3 eh, harga berapa dapat berapa kamar, Kang? Monggo silakan Kang Fauzi nih. Oke. Karena ya unitnya sisa dikit nih. Iya, sisa unitnya 1 sampai 2 unit lagi ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin sudah sempat full booking dan menariknya karena kita punya di beberapa titik, Bapak Ibu masih bisa untuk memilih nih kira-kira cocoknya apakah di villa, di resort ataupun Bapak Ibu lebih cocoknya di Al-Fatih. Jadi boleh Bu Vivi atau Bapak Ibu yang hari ini sudah gabung bisa berkenan di share nomor handphonenya atau nomor WhatsApp-nya atau berkenan menghubungi kami nanti kita akan fasilitasi untuk one on one diskusinya ya, termasuk diskusi harga, skema bayar ya, alternatif pembiayaan, mekanisme dan lain boleh ya. Secara prinsip kita terbuka ya Bapak Ibu untuk menerima saran dan masukan selama bisa diakomodir ya. Menarik nih untuk kita kasih support nih buat Pak Suwarto, ya, Suwarto Jogja. Ini ya, saya sedang dan sudah merasakannya. Semua modal sendiri yang belum adalah ada uang investasikan secara sirkah, nikmati hasil di kota lain. Wow, Masya Allah. Sehat selalu Pak Suwarto dari Jogja. Mudah-mudahan investasinya membawa berkah ya. Bapak Suwarto juga bisa hidup bahagia ya dan juga tentu sejahtera. Kemarin juga ada salah satu coach customer kita yang survei punya di Kaliurang itu sekitar 40 pintu begitu ya. Kemudian punya di Masya sekitar Allah. Jababeka itu sekitar 8 sampai dengan 10 pintu bahkan langsung dikontrak sama universitinya, Gus.
Dan dan hasil dari dua titik lokasi tersebut beliau rencana mau investasikan salah satunya di IPB Dramaga. Begitu teman-teman ya. Ya, ya, Oke, ya, kalau ya. Ya mungkin itu sudah teman-teman. Jadi silakan coach. ya, jadi saya saranin teman-teman survei sih kita biar bisa ngelihat feel apa ya ngerasain kita jadwalin survei di Sabtu Minggu ini undangan buat Bapak Ibu semua. Sabtu Minggu kita akan ada survei ya, dan Insya Allah nanti langsung dipandu sama tim kita akan keliling ya IPB ya, proyek-proyek Betul. yang kita di IPB. Jadi silahkan Bapak Ibu kita tunggu di Sabtu Minggu untuk kita jadwalkan survei serentak. Ya nanti kita kirim undangannya ya Kang ya. Nanti Boleh, boleh coach. silakan yang udah tergabung grup nanti kita kasih undang untuk bisa survei di hari Sabtu dan Minggu. Gitu sih kalau dari saya Kang Fauzi. Oke, terima kasih Ya, Coach Alfian, Coach Wildan yang sudah ya, berkenan hadir, ya, owner juga sekaligus CEO di Fatih Group. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita doakan semuanya mudah-mudahan sehat, kemudian diberikan kemudahan, ya, buat teman-teman bisa menggapai impian, bisa memiliki rumah kos, dan tentunya kita doakan semoga membawa keberkahan, ya, investasi membawa kebaikan bersama Fatih Group. Salah satunya adalah di Rukos IPB. Terima kasih, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alhamdulillah. Alamin. Kita istighfar, Alamin. astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu nanti di hari Sabtu dan Minggu. Kita Minggu. akan ada Sampai jumpa home di tour. Terima kasih. Dramaga IPB Selamat malam. Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Barakallah wabarakatuh. teman-teman semua. Barakallah. Semoga Jazakumullah luar semua biasa. punya mindset yang positif. Ya, jadi juragan Amin. kos semua. Amin, amin ya robbal Amin. alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Selamat malam.